Dua orang itu bagi saya sumber masalah bagi Republik ini. Boleh saya sebut misalnya Pak Riza Halid gitu, dan Pak Setia Novanto? Di semua urusan hukum kan lolos terus kan. Seperti menjadi penjaga wilayah abu-abu yang selalu bertalian dengan pemegang kekuasaan pada waktu itu, dan akhirnya merugikan Pertamina, merugikan rakyat juga. Saya bilang pada waktu itu, Pak Presiden, ini bangsa ini sedang ditolong Tuhan. Kalau dua orang ini bisa diselesaikan, maka secara simbolik sebetulnya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih ringan. Setelah audit Petral, KPK yang waktu itu masih kencang, sempat menetapkan Dirut Petral sebagai tersangka. Namanya Bambang Irianto kalau nggak salah. Perkara itu seperti nggak diteruskan. Memang pada waktu masih di Pertamina juga orang ini dianggap sebagai tangannya orang luar gitu. Saya membaca bahwa ada tekanan-tekanannya sehingga Pak Presiden Joko Widodo waktu itu seperti sangat hati-hati, bahkan cenderung khawatir. Pada waktu saya di SDM itu, ada peluru nyasar kan? Kan ada penembakan di SDM. Kemudian di DPR tuh sempat tiba-tiba muncul segerombol orang kemudian sambil menunjuk-nunjuk dengan kasar ya di dalam sidang. Nah memang sisi gelapnya, masa gelapnya di Pak Jokowi, terus terang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Dr. Sudirman Said tidak sekedar seorang birokrat, tapi ia juga seorang reformis yang penuh pepak dengan integritas. Hanya 2 tahun saja beliau memangku jabatan sebagai Menteri ESDM, yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Tetapi dalam 2 tahun itu, banyak sekali gebrakan yang beliau lakukan, yang sesungguhnya harus diakui memberikan yang sangat positif bagi pemerintahan Jokowi I pada saat itu. Saat ini, seperti kita tahu, tengah bergulir apa yang disebut sebagai kasus oplosan Pertamax yang melibatkan Pertamina. Untuk itu, kami mengundang Dr. Sudirman Said, dan dilalahnya beliau yang justru mengundang kami untuk datang ke kantor beliau di Bilangan, Jakarta Timur. Alhamdulillah saat ini bersama kita semua sudah berada Mas Sudirman Said. Selamat datang, selamat bergabung dengan rekan-rekan Madilog. Terima kasih, ini kehormatan diundang oleh Madilog untuk berbagi cerita ya. Terima kasih sekali. Saya kira mulai saja ya, Mas Sudirman. Ini tentang apa yang sekarang sedang sangat marak, sangat viral lah kalau dalam bahasa sekarang, soal Pertamax oplosan itu. Ada yang mengatakan bahwa ini sudah sangat lama. Mengapa sebetulnya terjadi begitu lama dan seolah dibiarkan? Ya, saya sendiri sebetulnya sampai hari ini masih terus bertanya ya. Meskipun ini seperti semua orang membicarakan kasus Pertamina ini. Masih bertanya karena pertama apa iya jumlah kerugian itu sebesar itu ya? Betul, hampir 1.000 triliun ya. Kalau dihitung dalam 5 tahun iya, kan? Iya, dalam 5 tahun. Setahun 190 triliun sekian. Karena kalau itu betul, maka memang kita ini sedang mengalami degradasi luar biasa. Korupsinya makin besar skalanya. Yang kedua juga prihatin karena pelakunya itu yang muncul di media itu masih muda-muda. Iya, betul. Yang seharusnya mereka itu sedang kenceng-kencengnya membangun karir. Dan masih ada idealisme. Betul, masih harusnya masih idealisme masih kencang lah. Betul. Tapi kalau sudah masuk ke arena situ, memang kita patut prihatin sekali lagi karena itu artinya terjadi regenerasi pelaku korupsi itu ya. Betul. Jadi pelaku korupsi makin muda, bahkan orang-orang yang saya menduga sebagian dari mereka itu terdidik di negara-negara maju, mungkin ya, tamatan Amerika, barangkali tamatan Eropa, yang mereka kan belajar bagaimana pemerintah yang bersih berjalan, dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyatnya, kemudian menampilkan para petinggi-petinggi negara yang betul-betul fokus pada pelayanan. Nah, kalau keadaan sekarang begitu tuh
sekali lagi patut prihatin. Nah, kalau ditanya kok nggak berhenti-berhenti gitu ya? Iya. Beberapa harian nasional dan juga majalah nasional seperti Tempo, Kompas dan sebagainya itu menulis dengan gamblang bahwa ini sesuatu yang seperti terulang terus-menerus gitu. Iya. Dan saya kira itu pernyataan akurat karena saya mengalami ketika saya di Pertamina tahun 2008-2009 kembali dari Aceh. Itu juga nanti mungkin kita ceritakan sedikit ya. Betul. Itu masuk ke area yang disebut area sensitif ini terus mendapat tekanan gitu. Oke. Jadi pembenahan waktu itu nggak tuntas. Iya. Kemudian saya tidak pernah menyangka bahwa 5 tahun kemudian saya ditugasi presiden sebagai menteri. Itu juga sudah dibereskan dengan baik, tapi kelihatannya kurang tuntas juga gitu. Nah, Betul. karena itu kalau sekarang muncul lagi, ya bagi saya tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah jumlahnya besar sekali, pelakunya muda-muda, dan tentu saja masih disebut-sebut nama yang dulu juga menjadi sumber persoalan. Oke. Mas tadi mengatakan bahwa pelakunya muda-muda dan itu cukup mengejutkan. Apakah dalam persoalan ini bisa kita katakan bahwa ketika seseorang masuk ke Pertamina, orang-orang muda ini, itu ibarat santri masuk ke kampung maling. Seperti dulu dikatakan pada Jaksa Agung Abdurrahman Soleh saat-saat Gus Dur waktu itu. Sebetulnya saya tidak ingin a priori, karena kultur Pertamina pada dasarnya baik. Pada dasarnya. Mereka orang-orang yang direkrut dengan sangat kompetitif. Iya. Karena memang perusahaan paling besar kan. Betul. Level kesejahteraannya juga barangkali paling baik. Karena itu kultur keseluruhan sebenarnya baik. Cuma dalam urusan aspek yang menyangkut bisnis impor minyak itu sesuatu yang terlalu banyak pihak luar yang ikut campur, sehingga memang saya bisa mengatakan dengan simpati penuh, dengan empati penuh, di dalam urusan itu Pertamina agak sulit memperoleh otonomi mengurus dengan. Boleh dieluborasi nggak? Siapa yang Mas maksud dengan pihak luar ini? Tentu apakah saja luar negeri? Apakah orang luar Pertamina? Saya kira lebih generiknya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Saya mau cerita pada waktu beberes Pertamina ya. Jadi sekembali dari Aceh setelah tugas BRR, sebetulnya saya itu ditugasi pemerintah untuk bergabung dalam tim penataan bisnis TNI waktu itu, karena kaitannya reformasi. Tapi ketika itu dimulai, kemudian ada panggilan dari Dirut Pertamina waktu itu Pak Ari Sumarno untuk membantu proses transformasi. Dan saya bergabunglah dengan Pertamina, mulai dari staf ahli direktur utama, kemudian saya diminta menata fungsi komunikasi, menata corporate communication, menata sekretaris perusahaan atau corporate secretary, sampai akhirnya saya ditugasi untuk mengurus yang namanya integrated supply chain. Integrated supply chain itu gampangannya pengen menyatukan seluruh arus minyak ya, crude maupun BBM, kemudian dikoordinasikan oleh satu unit, sehingga ketika berbelanja ke pasar lebih efisien, satu pintu gitu. Nah, kisah di Pertamina waktu itu gini, Pak Ari kan mulainya dari yang menyentuh layanan masyarakat. Kalau Anda ingat, waktu itu pom bensin kita itu kan kumuh ya, gelap-gelap gitu, kadang-kadang lampunya nggak nyala, yang jadi pelayan pakai kaos singlet, nggak pakai seragam segala macam. Oleh Pak Ari dan tim kemudian ditata, terutama karena masuknya sel waktu itu kan. Sel kan come up dengan pompa bensin yang terang, yang nyaman, yang bersih, pelayanannya baik, dikasih dilap kacanya. Kalau bannya kurang angin diberi angin segala macam. Pada waktu menyentuh aspek yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, aman-aman aja, jalan terus, dipuji semua lah. Masuk lebih ke dalam soal penataan SDM, soal kualitas, training, kompensasi, perbedaan bonus antara yang perform dengan yang nggak perform. Itu juga lancar aja. Mungkin karena Pertamina punya begitu banyak serikat pekerja, mulai
adalah gitu ya. Ya gitu lah. Terus ada orang-orang luar lah, politisi mulai nekan-nekan dikit. Masuklah kepada urusan kilang. Kilang juga yang ngerti kan tidak banyak. Jadi oke. Begitu masuk kepada urusan supply, urusan impor, ekspor, di sana tekanan politik kencang sekali. Dan begitu kencangnya sampai akhirnya kan Pak Ari Sumarno almarhum, beliau agak ngotot untuk memperjuangkan supaya ini dibereskan. Tapi akhirnya beliau harus meninggalkan Pertamina. Itu 2008-2009? 2009 waktu itu. 2009. Iya. 2009 berarti pada masa-masa pemerintahan Pak SBY? Iya, Iya. itu masanya Pak SBY menjelang periode kedua ya. Oh iya betul. Pak SBY kan termasuk orang yang paling tidak di TNI, di ABRI kan selalu mengatakan reformasi. Mengapa saat itu justru justru Pak Ari Pertamina yang dikalahkan? Apakah tidak ada backup dari Pak Itu SBY? yang menjadi tanda tanya karena begini. Adalah di masa Pak SBY, Pertamina itu diberi keleluasan untuk menata keseluruhan. Sampai kita sempat menandatangani namanya Pertamina Charter, Piagam Pertamina. Iya. Waktu itu hadir dari mulai Pak SBY, Pak JK, Menteri SDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan. Iya. Jadi kami waktu itu merasa bahwa ini transformasi ini didukung habis-habisan. Nah, itu Pertamina Charter itu untuk ke dalam atau untuk keluar juga? Untuk ke dalam, tapi juga diharapkan bisa resonate kepada misalnya begini. Misalnya kita punya harapan dalam berurusan dengan DPR itu cukuplah pemegang saham. Jadi tidak perlu manggil direksi, manggil apa itu supaya bisa dipisahkan antara urusan politik sama urusan manajerial. Iya betul. Jadi kita juga tidak tahu siapa yang sebetulnya punya kekuatan besar untuk membuat usaha itu gagal. Nah, saya katakan tadi bahwa dalam urusan menata supply chain ini, yang diupayakan memang sebetulnya bagaimana caranya tender itu dilakukan satu pintu kemudian dibuat secara transparan. Karena itu usaha saya ketika saya memimpin ISC itu membuat registrasi ulang para vendor. Karena saya mengetahui lewat auditnya PwC waktu itu, reviewnya PwC, rupanya vendor ini sudah berbelas tahun tidak ada registrasi ulang. Padahal aturannya harus terus-menerus direview kan gitu. Iya, itu per berapa aturannya mengatakan? Mungkin setiap 3 tahun, saya lupa detailnya, tapi pokoknya ada review berkala. Iya, betul. Jadi saya bikin pengumuman supaya yang berminat menjadi vendor Pertamina silakan mendaftar ulang, termasuk yang existing gitu ya. Betul. Nah, pada waktu itu iklannya kemudian dibatalkan. Kita udah siapin iklan di Kompas dan di Tempo. Di Tempo sudah terbit gitu. Oleh dirut baru dibatalkan. Saya tidak mau nyebut siapa dirut barunya. Iya. Itu bisa di-trace. Silakan di-trace aja gitu. Sudah, karena saya melihat bahwa dalam urusan ini tidak diteruskan, saya pamit ini, saya mengundurkan diri dari Pertamina. Kalau untuk Mas Dirman sendiri, apakah pernah ada apapun namanya telepon lah atau apalah yang langsung? Iyalah, itu ketika saya menjelang diangkat jadi kepala ISC, setiap hari di Pertamina itu demo. Pecat Sudirman Said adalah mafia migas gitu. Iya. Saya digambarkan sebagai binatang gitu ya. Iya. Dengan badannya anjing, muka saya gitu ya. Iya. Jadi dibalik-balik tuh, saya adalah bagian dari mafia. Terus berceritalah segala macam bahwa saya kaitannya sama Pak Ari Sumarno. Itu juga yang sekarang kalau lagi saya bicara ini pasti sebentar lagi akan keluar tuh cerita-cerita bohong yang lama itu. Jadi, nah, udah karena memang tidak ada prospek kelihatannya, saya akhirnya pamit dan saya bekerja di swasta waktu itu. Nah, saya tidak pernah menyangka bahwa 5 tahun kemudian, 2014, yaitu kuasa Gusti Allah gitu ya. Secara mengejutkan saya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian obrolan memang bagaimana mengatasi mafia, bagaimana mempercepat penambahan pembangkit listrik, bagaimana beresin kilang, segala macam. Itu yang saya sampaikan di berbagai forum. Saya meresponnya dengan mengatakan, Pak Presiden, menurut pendapat saya mohon maaf karena tidak lama ada di energi kemarin, barangkali 10-12 tahun. Menurut pendapat saya mohon maaf, membereskan supply chain
apalagi menyentuh mafia, itu bukan soal teknis, tapi soal kelurusan pemimpin negara gitu. Political will ya? Bahasa lainnya kan begitu. Bahasa lainnya begitu. Jadi kalau pemimpin negaranya itu mau, gampang sekali dibereskan. Mengapa begitu ya? Karena selalu hal-hal begini itu akan berbalik gitu. Akan balik kemudian apakah memberikan tekanan, apa barangkali juga namanya uangnya banyak kan bisa memberikan kontribusi kiri kanan. Jadi itulah penjelasannya mengapa hal seperti itu sulit sekali diatasi gitu. Mas tadi ada satu kata yang kemudian saya catat. Mas tadi menyebut mafia. Ketika 2008 2009 itu Mas Dirman betul-betul menemukan keyakinan bahwa mafia itu ada, kemudian menelusurinya dan kira-kira mungkin berpikir ini sebetulnya ada sejak kapan? Kata-kata mafia kan identik dengan cara berniaga atau cara berbisnis yang tidak memenuhi kaidah-kaidah normatif. Ya. Apakah hukum, apakah etik, apakah segala macam. Jadi bisa menempuh segala cara. Nah itu sebetulnya kata itu juga digunakan oleh Pak Jokowi ketika kampanye bahwa dia mau berantas mafia, ya kan? Nah sebelum itu jadi rumor-rumor saja gitu. Nah kalau ditanya apakah terasa ada, ya seperti halnya kita mengendus korupsi kan. Ada, tapi untuk memegang langsung itu sulit sekali gitu. Nah maka kemudian yang harus dilakukan kan katanya obat paling mujarab dalam urusan-urusan korupsi itu dibawa ke luar, dijemur sinar matahari. Let the public understand gitu ya. Nah karena itu kemudian petrol yang dulu menjadi sumber spekulasi, kita waktu itu pengen jadikan sebagai trading arms atau procurement arms. Jadi sarana membeli keluar, lapornya langsung ke ISC, kira-kira gitu ya. Tapi itu tidak, waktu saya di Pertamina itu tidak berhasil karena ternyata lebih kuat orang yang jagain suasana itu daripada yang melakukan reformasi. Nah, ketika saya dalam kedudukan sebagai menteri, kan kekuasaannya lebih besar. Jadi dengan itu saya merasa, 5 tahun lalu ada unfinished job, ada pekerjaan yang belum selesai. Sudah saya prioritaskan itu. Kebetulan, pertama Pak Jokowi juga kampanyenya soal mafia tadi, mau memberantas mafia. Yang kedua juga, ketika mau ditunjuk sebagai menteri, juga disampaikan aspek itu. Jadi saya juga merasa mendapat satu full backup dari pimpinan tertinggi negara gitu. Seperti itu. Tadi Mas mengatakan bahwa dalam persoalan memberantas mafia minyak ini yang ada bukan soal teknis, tapi soal kemauan, soal lurus atau tidaknya. Mengapa kemudian yang terjadi ketika Mas menjadi Menteri SDM, membongkar petrol, membubarkannya, dan setelah itu kemudian yang kami tahu sebagai publik, Mas justru diberhentikan. Apakah Pak Jokowi, kan kalau tidak mau nggak mungkin ya, beliau yang dari awal. Ini saya kira baik untuk saya klarifikasi ya. Jadi bagi saya mendapat amanat seperti itu yang penting adalah seluruh tindakan, seluruh kerja-kerja profesional dikerjakan sebaik mungkin, mendasari pada governance, pada transparansi, pada accountability, dan saya merasa sudah menjalankan tugas-tugas itu dengan baik. Saya bertemu dengan publik secara berkala, bertemu media berkala, ketemu dengan seluruh stakeholder secara berkala, stakeholder listrik, stakeholder batubara, minerba, stakeholder migas. Kita bikin forum namanya Leaders Forum untuk tiap-tiap subsektor. Sampailah pada titik itu harus membenahi itu, kemudian membentuk tim pembenahan tata kelola migas. Kalau masih ingat Bang Faisal Basir almarhum itu menjadi ketuanya, dan rekomendasi kita jalankan. Nah, bahwa setelah rekomendasi dijalankan kemudian ada pihak-pihak yang merasa terganggu, kemudian menyebabkan saya akhirnya kan harus berhenti, itu menurut saya itu konsekuensi saja, dan saya tidak akan berubah. Mau di dalam juga saya akan bicara begini, di luar juga akan bicara begini, karena itu kan tugas orang yang terdidik ya, menjelaskan pada masyarakatnya. Itu yang terjadi. Dan kalau ditanya apakah ada hubungannya antara
pemberhentian saya dengan tindakan-tindakan, kan sebenarnya melaksanakan tugas kan, Iya betul. melaksanakan tugas. Hanya Pak Jokowi yang tahu, yang bisa menjawab. Tapi saya tidak punya satu negative feeling sama sekali, Betul. karena what I have done is I have done the best untuk masyarakat gitu ya. Oke. Dan sekarang terbukti bahwa hal-hal seperti itu memang sangat mengganggu rakyat. Iya betul. Nah, jadi kalau itu dituntaskan pada waktu itu sebetulnya mungkin tidak harus begini. Nah, mengapa muncul lagi? Ya memang volume transaksinya begitu besar. Berapa Mas kalau boleh tahu? Ya, misalnya impor saja kan hari ini kalau bicara 1 juta barel per hari, katakanlah rata-rata 100 begitu ya. Iya. Itu kan sama dengan, jadi sekarang tuh nilai impor kita kira-kira sehari 1 triliun lebih gitu. Sehari 1 Ya, triliun. sehari. Ya pantas lah ya, menggiurkan ya, kayak menggiurkan. Saya setuju dengan apa yang Mas tadi katakan bahwa tidak pada tempatnya kita untuk mencari maaf kambing hitam ataupun apapun namanya. Hanya begini, Pak Jokowi ketika pertama kali naik itu datang dengan niat yang sangat baik. Janji yang sangat promising lah. Iya betul. Dia kemudian katakan saja mempekerjakan orang yang tepat, Mas orangnya. Nah, kemudian karena ada beberapa yang tadi Mas juga sendiri tidak berani berspekulasi, mengapa? Ya, Mas berhenti. Tahun ini terbongkarlah bahwa ada sesuatu yang sudah berjalan katanya minimal 5 tahun, dan itu berada dalam masa kepemimpinan beliau. Pak Jokowi. Ya. Mengapa Pak Jokowi sampai berubah haluan di tengah jalan dan seolah membiarkan? Tentu saya nggak bisa menebak ya. Tetapi memang kami merasa ada perubahan sikap dalam menghadapi so-called mafia itu, karena saya menyimpulkan itu puncaknya pada waktu Papa minta saham itu kan. Oh iya. Ketika Pak Setia Novanto. Iya, ketika dua orang bertemu, dua orang itu bagi saya sumber masalah bagi Republik ini. Boleh saya sebut misalnya Pak Riza Halid gitu? Pak Setia Novanto? Ya nyebut, bukan saya lah. Iya, saya nyebut. Misalnya satu orang dari dua pihak itu kan di semua urusan hukum kan lolos terus kan. Iya. Dan itu sebenarnya meresahkan Republik gitu ya. Urusan beras lolos, urusan EKTP lolos, waktu itu belum ditangkap. Satu lagi tadi seperti menjadi penjaga wilayah abu-abu yang selalu bertalian dengan pemegang kekuasaan pada waktu itu, dan akhirnya merugikan Pertamina, merugikan rakyat juga gitu. Jadi saya bilang pada waktu itu, Pak Presiden, ini bangsa ini sedang ditolong Tuhan. Kalau dua orang ini bisa diselesaikan, maka secara simbolik sebetulnya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih ringan gitu. Iya. Dan ketika itu beliau cukup semangat di awal-awal, tapi dalam perjalanan saya membaca bahwa ada tekanan-tekanannya, sehingga Pak Presiden Joko Widodo waktu itu seperti sangat hati-hati, bahkan cenderung khawatir. Itu yang menurut saya juga sebetulnya, terus kita harus bersandar pada siapa. Makanya saya katakan kelurusan pimpinan tertinggi itu penting. Dan saya melihat ada tanda-tanda itu tidak terjaga. Kelurusan itu pada satu titik berbelok, dan mungkin itu yang menjelaskan mengapa sekarang muncul kasus-kasus ini, karena artinya tidak dituntaskan, dibedol secara menyeluruh kan gitu ya. Mengapa misalnya atau gini, seberat apa tekanan yang diterima oleh seseorang, katakan sajalah bahkan mungkin Pak Ari, Mas Dirman menerimanya, tapi kalau dia kepala negara yang notabene dijaga dan lain sebagainya dan masih saja menyerah, boleh nggak kira-kira yang diterima Mas saja waktu itu apa gitu, agar kita bisa bisa punya gambaran yang agak nyata tentang tekanan ini? Beberapa tekanannya fisik dan mental ya. Oke. Misalnya tadi di Pertamina di demo tiap hari gitu ya. Bagi saya sih ya sudahlah, itu orang-orang bayaran gitu. Iya. Tapi mungkin masih ingat pada waktu saya di SDM itu ada peluru nyasar kan. Kan ada penembakan di SDM. Saya tidak bisa menuduh siapa-siapa, tapi kata teman-teman di kantor
ya apa ini tekanan bagi kita, Pak. Dan karena mungkin kalau arahnya pengen menyakiti saya dengan gampang, karena saya kemana-mana nggak pernah pakai pengawal, Iya. saya pakai Kijang Innova gitu ya, Iya. nggak Nggak pakai apa, yang nggak pakai kacanya tidak wing-wing, kacanya tidak tembus peluru nggak, gitu. saya tidak pernah sekalipun pakai apa, pengawal yang Nyium-nyium. pakai nyium itu nggak pernah. Jadi itu tekanan-tekanan, terus Iya. juga ada pesan-pesan misalnya, itu Sudirman manusia juga kan gitu. Itu diucapkan, di depan Ya publik? ya kiriman-kiriman pesan dari itu. Oh, Kemudian di DPR tuh sempat tiba-tiba muncul segerombol orang kemudian sambil, menunjuk-nunjuk dengan kasar ya di dalam sidang. Mereka bukan anggota DPR, tapi teror mental seperti itu muncul. Nah, saya tidak tahu tekanan yang dialami oleh yang lebih atas dari saya, tapi yang jelas ada satu titik di mana di situ dikatakan, apa, bertanyalah, apa mau diteruskan nih gitu. Iya. Auditnya mau diteruskan apa enggak? Ya saya bilang semuanya tergantung Pak Presiden, tapi masalahnya Pak Presiden berhutang janji pada waktu kampanye dan Betul. proses audit bersih-bersih ini sudah ditunggu publik. Nah, belakangan hasil audit itu walaupun auditnya selesai, Iya. tapi tidak sampai tuntas untuk diserahkan pada KPK karena pada waktu mau menyerahkan KPK itu ada putusannya Pak Presiden untuk kira-kira tahan dulu lah kurang lebih gitu. Akhirnya hasil audit itu bagaimana? Apakah kemudian, dimasukkan ke laci Pertamina begitu saja? Saya kira lewat jalur-jalur intelijen ya, intelijennya KPK, mereka juga punya laporan itu. Tapi secara formal pemerintah tidak pernah menyampaikan itu pada KPK. Sekarang ke KPK, apakah KPK memang memerlukan sesuatu yang formal? Laporan formal lah, pengaduan formal kan Nah tidak? begini, pada waktu itu kan gini, terjadi perubahan leadership di KPK kan. Iya betul. Kemudian KPK mengalami pelemahan terus-menerus gitu. Iya betul. Bahkan salah satu adegan Ada yang diceritakan oleh Pak Agus Raharjo, ada cicak lawan apa waktu itu ya? gitu-gitulah. Tapi yang menarik kan ketika Pak Agus Raharjo mengurus EKTP, Iya. kan sempat dipanggil kemudian dimarahi. Jadi Iya betul. tidak bisa lagi ditolak bahwa memang ada cawe-cawe untuk melemahkan KPK. Dan sejak itu kan terus-menerus mengalami tekanan dan Novel Baswedan Ya kena sampai siram air keras, mengalami air keras kemudian gitu. anak-anak penyidik ditabrak segala macam. Jadi puncaknya kan ketika ada surat dari Presiden untuk merevisi undang-undang. Dan itu bablas. Iya. Dan yang paling dramatis adalah ketika anak-anak terbaik di KPK harus kehilangan posisinya karena digusur dengan tas wawasan kebangsaan itu. Jadi satu systematic destruction ya, perusakan sistematis yang menurut saya harus dicatat dalam sejarah kita lah. Karena sejak saat itu saya kira instrumen-instrumen kontrol dari mulai KPK, parlemen juga tidak menunjukkan fungsi yang baik gitu ya. Jadi ini satu lingkungan yang menurut saya memang secara aspek pengendalian, aspek check and balance sedang mengalami kerusakan dan dikaitkan sama kasus yang sekarang. Mereka sangat leluasa melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena merasa bahwa lingkungannya lingkungan yang aman gitu. Begitu. Sampai kemudian begini, kalau dalam soal impornya kan itu sudah katakan saja ya, terjadi kemarin-kemarin gitu. Tapi pada soal mereka maaf ya, berani menipu rakyat dengan mengoplos itu. Mas, waktu itu udah ada atau udah sempat muncul atau terpikirkan atau nggak sih? Sampai kemudian sekeji menurut itu? saya kalau itu beneran terbukti ya, menurut saya itu satu tindakan yang sangat jauh lah. Tapi misalnya modus yang membuat umpamanya satu kilang rusak gitu ya. Kemudian yang tahu duluan tuh market di Singapura itu terjadi lah begitu. Kalau oplos, walaupun sebenarnya oplos itu kan blending sebetulnya. Iya. Tapi mengoplos sesuatu yang membuat kualitasnya lebih rendah ya dengan betul. harga sama itu ya kejahatan yang luar biasa gitu ya.
Karena yang ditipu jutaan orang ini kan. Dan mereka tidak tahu kan, Iya. masyarakat nggak Iya, tahu betul. jenis apa yang dibeli, Betul. maksudnya secara Betul. campuran segala macam. Gitu. Mengapa sih kemudian kita sampai, ini kan agak telanjang ya, mengapa harus ke Singapura dulu dan lain sebagainya kemudian? Apakah misalnya hal-hal yang Singapura, serasional itu harus iya, terus dilakukan? Tidak rasional? Singapura memang punya kapasitas kilang yang besar sekali. Oke. Bisa 5 kali lipat dari kebutuhan Mereka. Dan untuk siapa lagi kalau bukan untuk tetangganya kan? Jadi Iya, itu memang stok dan market yang tersedia, dan selama ini memang jalurnya ke situ, jalur. Jadi apakah crude, apakah minyak mentah itu lewat. Makanya dulu kan Petrol berkantor di Singapura karena bisa bergaul sama trader segala macam. Bisa kita mengatakan bahwa Singapura justru terlibat dalam urusan, paling tidak mereka berhubungan dengan so-called mafia ini untuk merugikan Kita nggak bisa begitu. gegabah menyebutkan begitu ya, bahwa tindakan-tindakan orang yang disebut mafia itu menggunakan seluruh jaringannya itu yang terjadi di mana-mana. Artinya that is the way mafia operate gitu ya. Betul. Bahkan mengapa saya sebutkan ini soal kelurusan pemimpin negara, karena tidak mungkin dia itu menyelesaikan atau menyuap hanya orang Pertamina tuh. Pasti ke atas, ke kiri, ke kanan sampai rata. Istilah majalah Tempo itu kan mengalir sampai jauh gitu ya. Seperti Kenapa begitu? Ya, seperti Bang Solo. Karena memang volumenya besar, marginnya cukup besar, sehingga dia mengakumulasi capital yang luar biasa. Dan karena itu yang saya sebut tadi, sebaiknya ada pergiliran, ada penyegaran, sehingga tidak tergantung pada satu orang atau satu pihak. Nah, mengapa saya katakan begini? Karena salah satu hasil audit yang diselenggarakan pada waktu itu adalah mendekati 70% ada waktu-waktu di mana kontrak jatuh kepada atau tender dimenangkan oleh pihak yang berafiliasi dengan pihak tertentu itu. Nah, tadi Mas bilang soal kepemimpinan, bahwa untuk persoalan menyapu semua ini yang diperlukan adalah kepemimpinan, keseriusan seorang pemimpin. Ini kita berada pada awal sebuah kepemimpinan. Sementara orang sudah hopeless. Mas? Saya lagi dapat kiriman artikel yang beredar banyak ya. Ditulis oleh seorang headhunter. Namanya Late McKernon. Dia itu dari company namanya StratX. Judulnya menarik. Corruption as a career path. Oh iya, betul. Bacakan How to Succeed in Indonesia Without. Dia berpengalaman 17 tahun katanya. Dan menarik bahwa dia melihat fenomena-fenomena sampai dengan cynical. Dia mengatakan udahlah lupain MBA, engineering degree, law school, segala macam. Yang penting Anda bisa nyangkut di seseorang, karena sistem yang ada itu disebut sebagai punish honesty. Jadi orang-orang jujur itu dihukum, kemudian reward strategic dishonesty, kemudian dia memberikan tips secara cynical bagaimana caranya Anda berkarir atau hidup atau survive di tengah-tengah lingkungan begitu. Misalnya nomor 1 dia bilang join an industry that handles public money. Jadi masuklah ke wilayah-wilayah yang ngurusin duit APBN, dana publik, BUMN segala macam. Dan diberi clue nih, sektor apa saja. Nomor 1 energi. Pertamina. Nomor 2 infrastruktur. Yang ketiga state-owned enterprise. Yang kedua katanya be friends with the right people. The right people itu bukan orang yang paling jujur atau paling kompeten, tapi orang yang paling punya kekuasaan. Kemudian yang ketiga katanya master the art of disappearing budget. Jadi lo ambil budget banyak-banyak, gimana caranya menggelapkan kira-kira gitu. Nah yang keempat normalize the culture. Kultur yang korup ini dianggap sudah normal saja. Normal. Kalau Anda nanya apakah saya masih punya harapan? Harus punya harapan. Kalau harapan itu harus, karena gini. Karena kan orang yang berputus asa adalah orang yang tidak beriman. Apalagi pakai dalil bulan Ramadan ini kan. Tapi mari kita lihat. Sebetulnya kita ini terus naik kelas ya. Betul. 08 kita menyatakan berbangsa, 28 kita menyatakan bersatu. Sumpah Pemuda ya, 1928.
45 kita menyatakan merdeka, kita bernegara. 1966 kita revolusi dari Orde Lama ke Orde Baru. Iya. Sebetulnya itu kesadaran membangun. Jadi berbangsa, bersatu, merdeka, membangun. Iya. Terus ketika keadaan negara otoriter mendekati tahun-tahun 98, kita dobrak kan, terus jadilah reformasi. Itu sebetulnya niat untuk berdemokrasi. Betul. Jadi terus naik tuh. Nah sejak 98, sebenarnya transisi demi transisi itu berpihak pada penanggulangan korupsi. Misalnya, pada waktu Pak Habibie jadi presiden, produk strategis pertama adalah TAP MPR yang mengharuskan penyelenggaraan negara bersih dari korupsi KKN, dan betul. korupsi dan nepotisme. Iya. Itu kan satu produk bersejarah. Iya. Dan diikuti dengan undang-undang tuh. Iya. Undang-undang anti korupsi, undang-undang pembentukan KPK. Iya. Gus Dur kira-kira mendorong pembentukan walaupun pendek ya. Iya. Di masa Ibu Mega yang melantik KPK pertama tuh. Iya, betul. Ya kan? Kemudian diganti Pak SBY kan. Iya. Pak SBY itu menurut saya orang yang dengan konsisten menjaga governance. Termasuk ketika terjadi cicak buaya itu beliau menyelesaikannya dengan sangat baik. Iya. Walaupun besanya kena urusan, betul, tapi tidak Ulia. capek-capek gitu. Nah memang sisi gelapnya, masa gelapnya di Pak Jokowi, terus terang saja, dengan segala maaf. Iya. Bagaimana dengan sekarang? Saya hari ini masih mengatakan adalah pergantian kekuasaan di mana kita bisa punya harapan ada perbaikan. Kan selalu kan? Iya, betul. Pak Jokowi juga pada waktu mau mulai presiden, kampanyenya berantas mafia. Betul. Para menterinya dicek dulu ke KPK kan waktu itu kan? Gitu. Nah sekarang Time mengatakan beliau New Hope. New Hope, sorry ya, ada cover story kan? Iya. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Sebetulnya kalau dari statement politiknya dari mulai kampanye, awal-awal pelantikan itu menggelegar loh pidatonya soal korupsi itu. Kemudian di berbagai forum mengatakan mau kejar koruptor sampai Antartika, mau bikin pemerintahan yang bersih gitu. Jadi sekarang saya ingin mengatakan, mari kita jaga harapan itu, betul. Tapi kita tunggu apa realisasinya gitu. Nah saya punya harapan mudah-mudahan orang seperti Pak Prabowo itu mengerti betul konsekuensi kalau dia tidak bisa membersihkan korupsi. Karena sudah pasti negara ini akan hancur. Iya. Itu karena semua orang berlomba untuk ngambil tadi kan sampai dituliskan oleh artikel ini gitu. Jadi itu yang saya pandangannya seperti itu, masih punya harapan. Ada juga hal yang menarik, terbongkarnya kasus pengoplosan kemarin itu diklaim oleh sebagian orang sebagai bentuk bentuk bukti dari pemerintahan sekarang yang katakan saja anti korupsi. Iya. Mas yakin itu atau sebetulnya itu hanya upaya mendaku semata? Boleh mengklaim begitu, tapi mari kita lihat hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Apakah tindakan ini akan diikuti dengan tindakan, misalnya gini, seberapa serius dia akan menata BUMN, gitu ya. Yang orang-orang yang dianggap punya kecenderungan korup, ya dibersihkan saja gitu. Itu kan menjadi penanda. Termasuk apakah betul tindakan kepada so-called mafia itu kemudian diikuti dengan praktek-praktek yang clean. Tapi orang mulai berspekulasi kan, jangan-jangan hanya mau berganti majikan saja, majikan, pemainnya mungkin sama, jadi majikannya berubah. Kalau itu terjadi ya memang susah. Tapi saya merasa harus memberi benefit of the doubt lah bahwa Pak Prabowo dan timnya betul-betul ingin membersihkan korupsi. Kan kadang-kadang kita memerlukan semacam benchmark ya, Mas. Apalagi di tengah publik yang kalau Mas lihat medsos kan betapa rendahnya harapan publik saat ini. Ada nggak satu negara yang berhasil memberantas mafia, apalagi mafia energi, sehingga bisa kita tiru? Mungkin tidak persis sama ya. Misalnya cerita Hong Kong. Hong Kong itu kan dulu polisinya korupnya nauzubillah. ICIC itu. Nah, dibentuklah lembaga semacam KPK dan kita nyontek ke Hong Kong. Betul. Yang dikerjakan pertama kali itu memang beresin penegak hukum. Dan dengan itu ada luar biasa pertempuran luar biasa. Betul. Ancaman-ancaman fisik segala macam.
apalagi kan punya senjata ya. Jadi. Iya. Tapi karena pemerintah pada waktu itu kan masih dalam manajemennya Inggris kan, terus konsisten, maka bisa dibereskan dan jadilah Hong Kong sebagai satu teritori yang memang bisa dikelola dengan baik. Atau cerita di Amerika, sebagian mungkin fiksi, sebagian cerita beneran. Cerita Godfather, cerita Al Capone. Kalau Al Capone tuh true story lah. Ya. Akhirnya memang begitu aparat hukumnya itu dibersihkan, ya bisa diselesaikan. Singapura tidak mengalami masa-masa seperti itu karena dia masalahnya adalah masalah karena negara kecil nggak punya sumber daya apa-apa, dia dari awal mengibarkan bendera clean government, itu contoh yang baik lah. Itali gitu ya, Sisilia segala macam, itu kan hakimnya dibom, dibom, betul, di Sisilia, ditekan oleh mafia gitu. Tapi karena pemerintah yang di masa-masa mereka bangkit itu serius, ya bisa diselesaikan. Jadi kembali pada niat baik kita gitu, atau political will tadi. Karena seharusnya pimpinan tertinggi ya punya polisi, punya tentara, punya PPK, punya intelijen, sampai bisa mengakses kepada KPK. Apalagi sekarang KPK kan dalam rumpun eksekutif katanya. Jadi punya segala macam perangkat. Dan saya kira masyarakat akan mendukung habis-habisan kalau itu dilakukan. Tadi kan Mas mengemukakan beberapa contoh. Saya jadi ingat Georgia yang menghabiskan kalau saya tidak salah, 1 generasi kepolisiannya. Apakah kita juga harus melakukan itu? Ya ini hal sensitif ya, tapi memang harus kita terima dengan hati dingin ya. Reputasi polisi itu sedang dalam sorotan publik ya. Betul. Sampai muncul lagu bayar itu kan sebenarnya ekspresi satir sederhana tapi kena gitu. Dan saya ikut sakit hati dengan sebutan parcok karena kami bayar pajak untuk membiayai polisi kan, dan polisi itu harusnya tugasnya adalah to protect and to serve, melindungi dan melayani masyarakat gitu. Tapi kemudian dipersepsikan seperti alat pemenangan satu kandidat. Itu hal-hal itu kan sebenarnya menunjukkan begitu rendahnya reputasi dari kepolisian. Apakah harus ada potong generasi? Barangkali suasana kulturnya berbeda ya. Tapi bahwa penanggulangan korupsi memerlukan tindakan-tindakan keras itu iya. Nah, saya punya usul begini, Mas. Ini mudah-mudahan bisa didengar oleh timnya Pak Prabowo. Ada terobosan yang bisa dilakukan kalau Pak Prabowo mau cepat. Yang dampaknya cukup luas nanti. Ini kan sebetulnya KPK itu dalam posisi terpojok. Kewenangannya sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dengan segala subjektivitas karena saya ikut daftar KPK kemarin. Leadership timnya kan juga ada unsur-unsur yang dulu sebenarnya bermasalah gitu ya. Dan itu jelas sekali pada waktu periode sebelum ini, begitu dimasuki orang bermasalah, the whole struktur akan terganggu. Jadi kalau saja Pak Prabowo memang punya komitmen sungguh-sungguh, keluarkanlah Perpu ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang itu setara dengan undang-undang, pasti akan didukung masyarakat. Memulihkan kembali KPK seperti dulu sebelum revisi, diikuti dengan 2 hal. Nomor 1 adalah mewajibkan atau memberikan satu elemen soal pembuktian terbalik. Seperti zaman Pak Nasution dulu ya, saya dengar. Mungkin begitu ya. Pokoknya kalau kamu dipanggil hartamu sekian tidak bisa membuktikan, itu artinya kamu korupsi gitu. Yang kedua, perampasan aset. Undang-undang perampasan aset. Kalau itu dilakukan, pertama mungkin secara keuangan negara kita bisa merampas begitu banyak aset ya, secara legal. Yang kedua, orang-orang yang kaya raya yang tidak ketahuan ujungnya dari mana gitu. Ya misalnya, kalau saya ini dari masa selesai kuliah terus-menerus berdinas sebagai pegawai negeri. Terus-menerus berdinas sebagai tentara, sebagai polisi. Terus tahu-tahu kekayaannya puluhan miliar dari mana gitu. Betul. Kecuali saya orang tuanya kaya raya, ya, itu lain lah.
Jadi kalau itu dilakukan, bikin perpu, pulihkan KPK, kembalikan mandat seperti dulu, Perampasan aset. perampasan aset diundangkan atau dilakukan, pembuktian terbalik. Itu akan menjadi instrumen yang memberi harapan pada masyarakat. Ada lagi yang katakan saja tidak se-ekstrim itu? Menurut saya itu nggak ekstrim. Itu nggak ekstrim. Itu satu tindakan yang kembali hanya memerlukan saya mau ini. Undang-undang perampasan aset kalau nggak salah kan sudah bergulir hanya masa legislasinya di DPR ya. Di DPR. Tapi kan begini, mengapa bisa merubah undang-undang BUMN begitu cepat? Sementara ini tidak. Kan itu maunya presiden, dan dia bisa bicara partai-partai. Iya, mengapa bikin undang-undang omnibus law begitu cepat? Begitu cepat, ya. Mengapa bikin undang-undang minerba begitu cepat? Iya, mengapa bikin revisi undang-undang KPK pada waktu itu cepat juga? Jadi atau IKN gitu. Jadi banyak contoh yang sebetulnya kalau ada kemauan itu bisa dikerjakan. Dan itu artinya memang harus bicara dengan partai-partai koalisi. Sementara kan koalisinya Pak Prabowo kuat sekali kan. Iya. Jadi nah kalau ada tambahan yang ditanyakan ada hal lain. Tendensi kecenderungan judgement kita masing-masing kan tergantung oleh lingkaran kan. Betul nggak? Betul. Cara berpikir kita, tindakan kita, polisi kita. Jadi kalau Pak Prabowo mau serius menangani korupsi, dia mesti dikelilingi oleh orang-orang yang memang pikiran pengen bersih gitu. Inner circle-nya itu. Ya? Inner circle-nya mesti bukan hanya ditampilkan, tapi betul-betul diisi orang-orang yang memang punya kecenderungan untuk beberes negeri ini. Mas agak ragu bahwa lingkaran Pak Prabowo sekarang tidak. Saya tidak ingin judgmental, tapi saya kira sebagai warga negara wajar punya harapan bahwa pemimpin tertinggi kita itu dikelilingi orang-orang yang betul-betul hidupnya tidak lain hanya untuk republik gitu. Karena buat saya itu nilai itu meneteskan. Iya betul. Nilai baik itu netesnya makin ke bawah makin kurang. Karena ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau lingkaran terdalamnya sangat bersih pun belum tentu ke bawahnya itu ikut. Gitu. Iya. Tapi sebaliknya, kalau yang di atasnya itu buruk, ke bawahnya makin buruk. Gitu. Yang atasnya ngambil 10, bawahnya mungkin 100. Gitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ini kepada publik dan mudah-mudahan didengar oleh lingkarannya Pak Prabowo. Rakyat sangat mengharapkan apa-apa yang dijanjikan pada waktu kampanye, dalam pidato dilaksanakan dan jalannya tersedia. Kalau Pak Presiden ada kemauan. Soal kemauan, apakah kemauan itu sebetulnya ada, tetapi ada satu hal yang mungkin alpa, keberanian misalnya, Mas melihat itu? Kita nggak bisa menilai hati orang ya. Tapi Presiden kan jabatan publik. Kita ini rakyat yang membayar pajak. Sebagian ikut memilih, sebagian tidak. Tapi tidak ikut memilih pun menjadi warganya Presiden kan. Iya betul. Jadi menyampaikan pesan ini wajar kalau kita punya harapan gitu. Iya. Soal keberanian, saya kira lewat statement-statementnya itu kan statement yang berisiko sebetulnya. Betul. Dan beliau lakukan itu. Apakah beliau tipe pemimpin yang punya courage, punya keberanian? Terbukti lah 15 tahun bertarung terus-menerus, tidak menyerah dan akhirnya kan sukses pada pemimpin. Jadi sebetulnya ada elemen-elemen yang menunjukkan kalau beliau mau tuh jalannya terbuka seperti. Mas, ini pertanyaan terakhir dan agak tercecer sebetulnya karena saya tadi ingat pada putaran-putaran pertama obrolan kita. Mas tadi pernah mengatakan bahwa ada orang-orang Petral yang masih di Pertamina. Apakah sekarang sudah masih ada juga sampai hari ini? Saya kan udah lama ya. Saya mendengar yang kemarin kena perkara itu antara lain pernah di Petral juga. Iya betul. Jadi saya nggak tahu. Tapi memang ada hal yang aneh. Ini publik mesti tahu nih. Setelah audit Petral, KPK yang waktu itu masih kenceng, sempat menetapkan Dirut Petral sebagai tersangka. Namanya Bambang Irianto kalau nggak salah. Iya. Tapi kemudian kan tidak lama kemudian terjadi pelemahan KPK, terjadi pergantian kepemimpinan. Kemudian terjadi perubahan aura politik atau orientasi politik. Itu perkara itu seperti nggak diteruskan.
Jadi di PTS-kan lah, katakan seperti itu. Tidak ada statement juga, jadi hilang begitu saja. Nah, mungkin publik perlu tanya. Nah, kalau orang seperti ini yang memang pada waktu masih di Pertamina juga, orang ini dianggap sebagai tangannya orang luar gitu. Dan yang ajaib itu waktu itu, kita mengidentifikasi orang itu bermasalah. Terus begitu unit yang saya ceritakan tidak jadi atau tidak meneruskan, itu dia tadinya vice president di unit ini tadinya di bawah saya. Dan kita tahu orang ini bermasalah karena jadi pintu masuknya saudara-saudara itu. Nggak taunya diangkat jadi dirut Petra. Jadi saya langsung, kok begini gitu, oleh dirut penggantinya Pak Arief waktu itu. Jadi ketika itu ya kita lihat ya memang nggak serius ya, gitu aja. Terima kasih sekali Mas Sudirman. Makasih Mas Darman. Saya akan mencoba menutup dengan satu narasi atau apapun namanya. Korupsi urusan hajat hidup orang banyak, bukan sekadar pencurian uang negara, melainkan perampasan hak-hak rakyat yang paling mendasar, sandang, pangan, dan terutama masa depan. John Locke pernah berkata bahwa di mana hukum berakhir, di situ tirani dimulai. Dan korupsi adalah bentuk paling nyata dari tirani modern. Ia sebuah kejahatan yang tak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga memiskinkan keadilan dan melumpuhkan harapan. Tak heran jika Plato mengingatkan harga dari ketidakpedulian terhadap politik adalah diperintah oleh orang-orang yang lebih rendah. Dalam Islam, korupsi adalah pengkhianatan terbesar terhadap amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, laknatullah bagi penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam itu, memperingatkan bahwa ketika pemimpin mencuri dari rakyatnya, ia telah merobek keadilan dari jubah peradaban. Sedang Imam Ali bin Abi Thalib menegaskan kezaliman yang terus dibiarkan akan menjadi aturan baru dalam sebuah negeri. Jika kita membiarkan korupsi merajalela, kita bukan hanya menggadaikan negeri ini, tetapi juga meruntuhkan nilai-nilai yang diwariskan oleh para bijak bestari dan pendiri peradaban kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih. Sukses.